Buat kalian yang penasaran tentang media cetak dan media massa, ikutin aku terus ya. Sebelumnya, media cetak dan media online itu disampaikan melalui lisan, di mana disampaikannya dari mulut ke mulut. Nah, hal ini menimbulkan gangguan atau noise seperti lupa atau penyampaiannya yang kurang detail. Sehingga ingatan manusia ini dituliskan di dalam media cetak. Dengan begini, media cetak menjadi media pertama. Menurut Eric Barnow, media cetak meliputi segala barang yang dicetak yang ditujukan untuk umum atau untuk suatu publik tertentu. Dengan demikian, media cetak meliputi koran atau surat kabar, majalah, serta segala macam cetakan yang ditujukan untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi. Perkembangan media cetak dimulai dari pengenalan kertas oleh Cina, lalu dengan penemuan mesin cetak yang mengubah cara manusia untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 1455, Johannes Gutenberg dari Jerman menemukan jenis mesin penggerak dan pencetak pertama. Ia mulai mencetak Bible dengan teknologi yang telah ditemukannya. Lalu, untuk surat kabar atau koran sudah ada sejak zaman Romawi kuno, di mana kejadian sehari-hari mereka diterbitkan dalam bentuk gulungan yang disebut acta diurna, yang terus mengalami perkembangan. Sedangkan di Indonesia tahun 1855, teknologi percetakan meluncurkan mingguan yang berbahasa Jawa yakni Bromartani di Surabaya yang diedit oleh G.F. Winter. Bromartani memuat berita-berita lokal tentang kelahiran, kematian, perdagangan, pelelangan, deklarasi pemerintah, pertumbuhan pertanian, dan kutipan sastra. Contoh surat kabar lain adalah Medan Biai oleh Raden Mas Tirto Hadisuryo pada tahun 1907 sebagai alat pembentuk pendapat umum. Hingga tahun 1920, surat kabar menjadi satu-satunya media yang memberikan berita kepada sejumlah besar orang secara bersamaan. Walaupun dunia penyiaran berkembang, surat kabar masih terus menjadi sumber informasi dan berita yang signifikan hingga awal abad ke-21. Industri surat kabar juga memainkan peran penting dalam berkembangnya pers independen. Kelebihan media cetak yang pertama dapat dibaca berkali-kali jika disimpan, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan, lalu dapat dikoleksi, harganya cukup terjangkau, dan mampu menjelaskan hal yang bersifat kompleks dengan lebih baik. Kekurangan media cetak yang pertama lambat dalam memberikan informasi, tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung, hanya dapat menampilkan tulisan atau gambar. Efek visual hanya berupa gambar. Yang terakhir, biaya produksi cukup mahal, sebab perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai kepada pembaca. Fungsi media cetak yang pertama sebagai media informasi, lalu sebagai media pendidikan, meningkatkan intelektual kehidupan bermasyarakat, membantu memberikan pilihan berbagai topik, dan menyimpan informasi dan pengetahuan secara permanen. Saat ini media online sudah berkembang pesat. Hal ini sudah menjadi kebutuhan karena media online membantu kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Media online dipilih masyarakat karena dirasa cepat dan mudah untuk diakses dalam mendapatkan informasi. Menurut Asep Samsul, dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Online, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, seperti komputer dan internet. Jadi yang termasuk kategori media online adalah portal, website, radio online, TV online, email, dan lain sebagainya. Karakteristik media online ada multimedia, aktualisasi, cepat, update, kapasitas luas, fleksibilitas, terhubung dengan sumber lain atau hyperlink, berinteraksi dengan audiens, dan personalisasi. Macam-macam media online itu seperti situs berita online, kompas.com atau detik.com, lalu ada situs pemerintahan seperti kemendikbud.go.id, ada situs perusahaan seperti telkom.co.id, e-commerce
kayak Shopee, Tokopedia, atau Lazada, situs media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube, lalu ada situs forum komunitas seperti kaskus.co.id, dan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, dan juga Line. Kelebihan media online. Yang pertama, cara kerja penyebaran informasi cepat. Informasi atau data lama dapat dibuka kembali dengan mudah sewaktu-waktu. Lalu bentuk konten yang disajikan beragam. Bisa teks, foto, audio, atau video. Lalu bisa diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja, serta penggunaannya praktis dan fleksibel. Yang terakhir, para pengguna media online bisa saling berinteraksi. Kekurangan media online. Yang pertama, informasi yang dimuat tidak selalu akurat atau kurang lengkap, sebab lebih mengutamakan kecepatan waktu. Yang kedua, penggunaan seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport atau koneksi internet yang stabil. Lalu penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Fungsi media online. Yang pertama, fungsi informasi. Kita bisa mengetahui informasi dari berbagai hal karena cepat dan mudah. Lalu fungsi pengawasan, misalnya pemberitaan tentang bahaya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dijadikan sikap preventif. Lalu ada fungsi transformasi budaya, contohnya memperkenalkan kebudayaan suatu daerah ke seluruh Indonesia yang ditampilkan di televisi. Lalu ada fungsi hiburan, misalnya mengakses YouTube, Instagram, atau yang memuat konten seperti film, video, dan musik. Media dijadikan saluran untuk menyampaikan informasi dan pesan. Kini media cetak pun memperoleh tantangan yang besar di masa sekarang. Internet muncul dan menjadikan media online sebagai sumber informasi tanpa batas. Sebab media baik cetak maupun online berhubungan dengan perkembangan teknologi. Dan kita harus tetap membacanya untuk menambah informasi dan wawasan. Diingat juga, informasi yang diakses harus berdasarkan fakta atau valid, jangan yang hoax.